Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel saya yang membahas tentang barang-barang lawas. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kerajinan ristik dari benang lawas yang dituangkan dalam bentuk atau lukisan tentang jamuan malam terakhir. Kerajinan ristik atau yang lebih dikenal dengan sebutan kerajinan anyaman benang memiliki sejarah yang panjang dan kaya di berbagai budaya dunia. Kerajinan ini awalnya berkembang dari kebutuhan manusia untuk membuat alat atau barang yang fungsional dengan bahan-bahan alam yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah benang atau serat alam. Sejarah awal kerajinan ristik, penggunaan serat alam. Sejak zaman prasejarah manusia sudah mulai menggunakan serat alami seperti serat tanaman, kulit binatang, dan benang untuk membuat barang-barang yang berguna seperti tas, alat penyimpanan, dan pakaian. Benang pertama kali diproduksi dari serat alami seperti kapas linen atau sutra yang kemudian dianyam atau dipilih menjadi benang yang lebih kuat. Pengenalan anyaman, teknik anyaman yang menggunakan benang atau serat untuk membuat pola tertentu berkembang di berbagai belahan dunia. Di Indonesia misalnya teknik ini dikenal sebagai kerajinan ristik atau anyaman benang yang lebih sering digunakan untuk membuat kerajinan tangan seperti tas, tempat tidur, tikar, dan lain-lain. Penyebaran di berbagai kebudayaan, kerajinan anyaman benang mulai dikenal luas di berbagai kebudayaan termasuk di Eropa, Asia, dan Afrika. Di Asia khususnya di Indonesia, kerajinan anyaman berkembang pesat dengan berbagai teknik dan motif yang diadaptasi dengan tradisi dan kebutuhan setempat. Benang yang digunakan biasanya dari serat alami atau buatan yang dipintal lalu dianyam menggunakan alat-alat sederhana. Penggunaan benang sintetik pada abad ke-20 dengan perkembangan industri tekstil, benang sintetik mulai diperkenalkan. Benang-benang seperti nilon, polyester, dan akrilik mulai menggantikan benang alami dalam pembuatan kerajinan ristik, meskipun benang alami masih banyak digunakan dalam kerajinan tradisional. Perkembangan modern saat ini, kerajinan ristik atau anyaman benang berkembang tidak hanya sebagai produk fungsional, tetapi juga sebagai bentuk seni. Banyak perajin yang menggabungkan teknik anyaman tradisional dengan desain kontemporer menghasilkan produk yang bernilai seni tinggi seperti perhiasan, tas fashion, dan hiasan rumah. Kerajinan ristik dari benang mencerminkan kreativitas manusia dalam memanfaatkan bahan alam menjadi barang yang berguna dan estetik sebagai besar. Kerajinan ini mencerminkan tradisi dan identitas budaya suatu daerah yang terus berkembang seiring waktu. Kerajinan ristik yang melibatkan teknik anyaman benang memiliki hubungan yang erat dengan generasi muda dalam berbagai aspek. Kerajinan ristik adalah bagian dari warisan budaya yang telah ada sejak lama bagi generasi muda. Mempelajari dan mengembangkan keterampilan ini adalah salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan tradisi lokal. Generasi muda dapat mengenal dan memahami nilai-nilai budaya yang ada di daerah mereka, serta menjaga kelestarian teknik anyaman yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kerajinan ristik memberi kesempatan bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Teknik anyaman benang memungkinkan mereka untuk menciptakan berbagai desain dan pola sesuai dengan imajinasi dan gaya mereka. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan artistik dan memunculkan ide-ide baru yang bisa diterapkan dalam pembuatan produk kerajinan inovatif.
kerajinan listrik dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan bagi generasi muda baik sebagai pekerjaan sampingan maupun usaha utama. Dengan kreativitas dan keterampilan yang dimiliki, generasi muda dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai jual seperti tas, hiasan rumah, hingga aksesoris fashion atau lukisan tersebut. Selain itu, mereka juga bisa menjadikan kerajinan ini sebagai bagian dari kewirausahaan dan membuka peluang usaha baru baik di pasar lokal maupun internasional. Pembuatan kerajinan listrik membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan teknis. Bagi generasi muda, ini bisa menjadi cara untuk mengembangkan konsentrasi dan keterampilan motorik halus. Aktivitas seperti merajut, menganyam, atau memintal benang dapat meningkatkan kemampuan koordinasi tangan, mata, serta melatih ketekunan dan kedisiplinan. Dalam membuat kerajinan listrik, banyak yang menggunakan benang dari serat alami seperti kapas, bambu, atau bahkan limbah tekstil. Dengan mempelajari kerajinan ini, generasi muda dapat lebih sadar akan pentingnya penggunaan bahan alami dan ramah lingkungan serta potensi daur ulang dalam industri kerajinan. Hal ini bisa mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan peduli lingkungan. Kerajinan listrik juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terhubung dengan komunitas pembuatan kerajinan dan generasi sebelumnya. Melalui kegiatan workshop atau pelatihan, mereka bisa belajar langsung dari para pengrajin yang lebih berpengalaman dan membangun hubungan sosial yang positif. Ini bisa memperkuat rasa kebersamaan dan memperkenalkan mereka pada nilai-nilai kolektif dalam sebuah komunitas. Kerajinan listrik juga mengajarkan keterampilan praktis yang bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pembuatan barang-barang fungsional seperti tas atau tempat penyimpanan dengan benang dapat membantu generasi muda mengasah keterampilan praktis dan mandiri. Keterampilan ini juga bisa bermanfaat bagi mereka dalam mengelola waktu serta melatih keterampilan perencanaan dan eksekusi. Generasi muda yang aktif di media sosial memiliki plafon yang luas untuk memperkenalkan dan mempromosikan kerajinan listrik. Mereka bisa membuat tutorial, berbagai hasil karya, atau bahkan membuat toko online untuk menjual produk kerajinan mereka. Ini memberi peluang besar bagi kerajinan tradisional untuk berkembang di dunia digital dan menjangkau pasar global. Secara keseluruhan, kerajinan listrik bukan hanya tentang memproduksi barang, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan, mempertahankan tradisi, dan berinovasi. Bagi generasi muda, kerajinan ini bisa menjadi cara untuk mengeksplorasi bakat, membuka peluang ekonomi, dan terhubung dengan budaya mereka. Pada kesempatan hari ini yang kita bahas tentang listrik dari benang, itu buatan zaman dulu atau barang lawas yang diproduksi oleh mereka-mereka pengrajin zaman-zaman terdahulu. Kebetulan pada kesempatan hari ini yang kita bahas tentang listrik benang yang menggambarkan tentang jamuan malam terakhir. Itu sangat besar dan ukurannya sangat panjang, menggunakan ketelitian dan keterampilan khusus untuk bisa membuat listrik atau anyaman benang seperti itu. Terima kasih. Itu informasi tentang listrik dari benang zaman dahulu. Semoga informasi itu menambah atau sebagai wawasan sobat semua dalam mengedukasi maupun menjaga sejarah dan budaya bangsa.
Selamat beraktivitas. Semoga sobat sehat selalu